tanah kembali menjadi tanah. Jiwa itu tergantung bagaimana dia akhlaknya di dunia. Itu jiwa bisa di neraka, bisa di surga. Nah, kalau roh itu milik Allah, milik Allah. Jadi kita tahu posisinya ya. Nah, pertanyaanku tadi yang kenapa ketika ada di surga itu melakukan persetubuhan, ternyata sementara tubuh kita sudah dari tanah menjadi tanah gitu. Coba dijelaskan. Terima kasih. Oke, jadi gini ya, tidak ada pemahaman bahwa di surga itu berupa roh. Itu tidak ada. Di dalam Islam kita di surga itu lengkap dengan daging dan tulang kita, karena akan dibangkitkan kembali. Ya, dibangkitkan kembali tubuh kita sebagaimana sedia kala. Memang awalnya kita ini sudah menjadi debu dan tanah, tapi Allah akan membangkitkan kembali lengkap dengan debu dan tanah. Dan hal itu juga diakui oleh Yesus. Yesus pernah berkata bahwa mulai saat ini aku tidak akan makan lagi dari pokok anggur ini, tetapi aku akan makan dan minum satu meja dengan kamu di kerajaan di Bapakku. Sekarang pertanyaannya, kalau memang di dalam surga itu hanya berupa roh, bagaimana mungkin roh makan dan minum seperti yang dilakukan Yesus, yang dijanjikan Yesus? Kemudian mengenai bidadari ya, saya kira nggak ada masalah ketika Tuhan memberi bidadari. Itu cewek-cewek atau wanita-wanita yang tidak ada pemiliknya. Justru yang jadi masalah ini kalau Tuhan ngambil istri orang lalu diberikan kepada orang lain, dan istri orang lain itu akan disetubuhi di tempat umum, sebagaimana yang tertulis di dalam 2 Samuel 12 ayat 11-12. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan aku timpahkan ke atas kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istrimu di siang hari. Sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan seluruh mata Israel. Coba, Tuhan Anda mau mengadakan adegan seks di tempat umum, yang jadi aktornya adalah istri Daud. Istri orang diambil, diberikan kepada orang lain untuk ngesek di tempat umum. Coba Anda pikir, apakah benar perbuatan Tuhan semacam ini? Silakan. Ngeri. Sebentar, saya lagi ngelayani pembeli sebentar. Tentang bidadari itu saya belum dijawab kan? Mau saya jawab? Bisa saya jawab? Silakan. Oke. Silakan, Bram. Ya, lelaki yang saleh yang dapat masuk surga dengan segala keinginan yang terpenuhi di dalamnya, termasuk diantaranya ditemani oleh bidadari cantik. Lantas demikian, bagaimana dengan perempuan? Nah, jadi sebenarnya begini, Ki Haji Ali Mustafa Yakub dalam buku Fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal menyampaikan, istilah bidadari sendiri sebenarnya masih diperselisihkan oleh ulama, sebab baik Al-Quran maupun hadis terkadang menyebut dengan istilah al-hur al-ain, yang secara kebahasaan berarti wanita-wanita cantik yang sangat putih matanya dan sangat hitam matanya. Jadi dalam beberapa hadis terkadang makhluk gaib disebut nisa ahlul jannah, yang secara kebahasaan berarti wanita-wanita, istri-istri penghuni surga. Sedangkan ada sementara ulama yang tidak sependapat dengan istilah bidadari sebagai terjamaah al-hur al-in atau nisa ahlul jannah. Mereka menginginkan makhluk gaib itu tidak diterjemahkan sebagai bidadari, sebagaimana makhluk-makhluk lain seperti malaikat, jin, dan setan yang tetap disebut malaikat, ya. Jadi sebenarnya ada juga ulama yang berpendapat kaum lelaki memang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala bila beriman sampai meninggal dan beramal saleh, mereka akan dianugerahi al-hur al-ain,
di samping kenikmatan yang lain, sementara bagi kaum Hawa tidak disebut secara. Jadi, jadi masalah. Halo, Madam. Jadi sebenarnya tidak ada tertulis secara pasti ya di dalam Al-Quran pun tidak. Surga itu adalah kenikmatan yang kita tidak bisa bayangkan sebagaimana kita membayangkan di dunia. Itu saja. Terima kasih. Iya, Madam. Kan sudah saya jawab tadi mengenai bidadari itu wanita-wanita single. Bahkan tidak pernah disentuh orang. Wajar kalau Allah memberikannya kepada orang-orang yang soleh di surga, nggak ada masalah. Dan itu menjadi istrinya gitu loh. Nah sementara kalau kita lihat di dalam Bible, bentar Madam. Sementara kalau kita lihat di dalam Bible, justru Tuhan ini ngambil istri orang, diberikan kepada orang lain untuk disetubuhi di tempat umum. Nah sekarang kita harus melakukan perbandingan, mana ini? Yang benar yang mana ini? Apakah Tuhan yang memberikan bidadari atau Tuhan yang mengambil istri orang untuk dizinai di tempat umum? Benar, tapi maksud saya kita juga karena mungkin saudara Kristen berpikir bahwa ada pesta seks di surga. Ya tidak seperti itu. Jadi Nggak ada pesta seks, nggak ada itu. Tafsir surah Ar-Rahman ayat 56 sampai 61, bidadari dari golongan manusia dan jin itu, mereka itu sebenarnya tidak pernah disentuh. Bahkan mereka di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan, menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka atau buka kurung penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka. Jadi mereka itu akan mendapatkan suami dari orang yang masuk surga. Jadi tidak ada cerita 77 bidadari, itu nggak ada. Dan tidak pula oleh jin. Maka nikmat Tuhan kamu, yang manakah yang kamu dustakan itu di Ar-Rahman ayat 56 sampai 57. Iya. Iya Madam ya. Jadi gini, sekarang kita kembalikan ke kawan Kristen. Mana ini yang Tuhan, mana yang benar ini? Apakah Tuhan yang mengambil istri orang untuk dizinai di tempat umum? Ya, untuk ngesek di tempat umum, atau Tuhan yang mana ini yang Anda pilih nih? Itu ada yang ayatnya. Salah menafsirkan Bapak seperti Saya itu. enggak, bentar, Madam. Saya tidak menafsir. Ini ayatnya bunyinya seperti ini. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu. Nah, ini belum baca tapi Anda udah ngeyel duluan. Nyalain saya, salah tafsir pula. Itu ada di dalam, ya, ada di 2 Samuel 12 ayat 11 12. Nah, yang saya kritik itu Anda belum baca ayat itu, Anda sudah ngomong kalau saya nafsir. Ini kesalahan Anda. Padahal saya nggak nafsir, saya hanya membacakan saja. Santoy. Di situ jelas. Saya bacakan lagi ayatnya. Sebentar, santai. Berapa? Ya. 2 Samuel 12 ayat 11 sampai 12. Di situ Tuhan mau mengadakan adegan seks di tempat umum. Ayat berapa tadi, Pak? 2 Samuel 12. Bukan 1 Samuel, 2 Samuel 12 ayat 11 12. 11 12. Baca baik-baik. 11 12 ya. Ya, baca baik-baik. Di situ perikopnya Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Kalau mau cerita lengkapnya dibaca dari pasal 11. Kalau mau cerita lengkapnya baca dari pasal 11, mulai Daud ngintip cewek mandi itu. Dibaca dari situ. Saya baca mulai dari 11, Pak. Nggak ada. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan,
Aku sudah berdosa kepada Tuhan, dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Mau lanjut Pak? Apa udah? Ya itu sudah cukup, itu kan jelas itu bahwa Tuhan mengambil istri orang untuk disetubuhi itu. Pak, Ya, itu teguran Daud dari Tuhan karena dia sudah mengambil istrinya Uria. betul. Teguran kepada Daud. Nah, bukan Tuhan yang ngambil istri orang. Bapak salah menafsirkan ayat itu. Coba Itu loh. saya nggak nafsir. Bentar, Secara saya nggak logika- nafsir. secara Pak, logika aja. yang nafsir siapa? Yang nafsir siapa? Saya baca kitabnya. Coba dengar baik-baik. Siapa yang ngambil di sini? Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku di situ siapa? Aku akan mengambil istri-istrimu. Aku di situ siapa? Bukan Tuhan. Bukan Tuhan itu aku. Bapak, Bapak baca konteks ini, jangan ngambil satu potong, Pak. Bapak mulai dari Saya awal bukan cuma hingga- ngambil satu potong, Bos. Makanya tadi saya sudah menjelaskan kepada Anda, kalau ingin lengkapnya Anda baca dari pasal 11. Mulai dari Daud Enggak, ngintip cewek mandi. Itu. Nggak usah Bukan ngajarin itu, saya Pak. kalau soal Bible. Enggak itu, Pak. Kalau Bapak lihat perikopnya ini, Nathan 12 dari Nathan itu gini dari loh, 12 ya. ayat 1 sampai Ceritanya dari sini, Pak. itu Daud dihukum oleh Tuhan. Jadi gini, Pak. Ya, Daud itu dihukum oleh Tuhan dengan cara istrinya diambil, diberikan kepada orang lain untuk ngesek di tempat umum. Itu ceritanya, nggak usah ditutup-tutupi. Nah, kalau Anda ingin Iya, pembuktian, tadi Bapak bilang Tuhan yang apa? Bukan saya yang bilang, kitabmu kalau yang tadi bilang. Bapak Kitabmu yang bilang, Tuhan yang ngambil istri orang. Aku akan mengambil istri-istrimu. Aku di situ siapa? Coba, aku di situ siapa? Aku akan mengambil istri-istrimu. Aku di siapa di situ? Jawab dong. Izinkan dulu Pak saya ngomong. Ya, Izinkan saya silakan. ngomong, Bapak nggak usah ngegas. Ya. Oh, enggak ada Bapak ngegas, mau memang nanti saya ngejelasin. begini cara bicaranya kok. Nah gini loh Pak, kalau membaca Alkitab ataupun baca Al-Quran, itu jangan baca sepotong, bacalah dari Aduh. awal. Loh kok aduh Bapak nggak terima omongan saya gitu loh. Sebelum Saya- Anda Ini, ngomong tadi saya udah ngomong sama kamu. Kalau kamu ingin cerita lengkapnya, baca dari pasal 11. Mulai dari Daud ngintip cewek mandi di atas sotoh. Saya tuh paham Bible, bahkan saya hafal Bible lebih daripada pendeta manapun. Nggak usah kau ajari soal Bible. Iya bos, iya bos. Tapi nafsirin bapaknya tuh salah gitu loh. Yang nafsir siapa? Mengartikannya salah gitu loh Pak. Saya tidak mengartikan, justru Anda yang salah mengartikan. Anda bilang Tuhan tidak mengambil, padahal di ayat itu Tuhan yang mengambil. Tuhan sedang menegur Daud karena mengambil istri Uria, sehingga akan terjadilah apa yang Bapak bilang tadi, itu akan istri-istrinya itu akan dibinasakan, akan diambil. Bukan Tuhan yang mau bersetubuh. Yang ngomong Itu Tuhan salah. bersetubuh siapa? Emang saya tadi mengatakan Tuhan akan bersetubuh? Ayat perkataan saya yang mana yang mengatakan Tuhan akan bersetubuh? Tadi Bapak bilang tadi mau menyodorkan bentar. untuk Saya tanya kepada orang yang ada di sini. Adakah saya ngomong Tuhan akan bersetubuh dengan istri Daud? Nggak ada. Bukan itu. Yang saya katakan, Tuhan ngambil istri orang untuk disetubuhi orang lain. Ayatnya jelas tuh. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh. Saya baca yang versi AYT ya. Orang itu akan bersetubuh dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan seluruh Israel.
Bukan Tuhan yang bersetubuh, tapi Tuhan mengambil istri orang untuk disetubuhi orang lain di tempat umum. Sesuai konteks. Gitu loh. Ya. Begitu teksnya. Jadi Pak, gini Pak, sebentar ya. Jadi hukuman Daud itu istrinya diizinkan Tuhan untuk disetubuhi oleh orang-orang Israel karena dosanya, Pak. Itu maksudnya. Nah iya. Jadi Ya, sama. Tuhan ini menghukum Daud dengan cara ya istrinya dipermalukan untuk dizinai di seks tempat umum. Gitu loh, hukumannya itu bentuknya adegan seks di tempat umum. Siapa yang jadi aktornya? Istri Daud. Maksudnya Apa yang hukum salah? itu sangat gila gitu loh. Itu yang kita tanya. Betul. Ini Tuhan apa? Begitu loh. Sutradara film porno. Masa mau mengadakan adegan seks di tempat umum? Coba. Itu Jadi gini, Pak, saya Tuhan. ceritakan lagi ya. Karena tadi sudah berdosa zina. Terus lanjut Daniel. Ya walaupun dia berdosa Daniel, kan tidak mungkin seorang Tuhan yang maha kuasa dan maha penyayang itu sanggup memperlakukan hukuman seperti itu. Itu loh maksudnya yang kita Iya, pertanyakan. betul, Madam. Bagaimana hukuman tapi kok seperti apa ya, sangat biadab sekali gitu loh. Masa hukuman bentuknya perzinahan di tempat umum? Apalagi Tuhan tahu manusia itu diberikan free will, kebebasan. Jadi bisa saja dia melakukan itu dengan secara tidak sengaja, tergoda setan, bisa saja kan. Masa hukumannya seperti itu? Lah kalau Tuhan hukum seperti ini, apa bedanya Tuhan dengan sutradara film porno kayak begitu? Coba, Ya, hanya menghina Tuhan itu bahasanya. apa bedanya Tuhan dengan sutradara film porno? Tuhan mau mengambil istri Daud lalu akan mengadakan adegan seks di tempat umum. Kalau kamu mau bukti terjadinya di mana? 2 Samuel 16 ayat 22. Absalom mensetubuhi gundik-gundik ayahnya di atas sotoh di depan seluruh orang Israel tuh. Makanya nggak usah lah, kau udah mulai duluan soalnya buat masalah bidadari ya, ini kena kamu sama saya. Loh, soal bidadari aja tadi Pak, kalian Nggak aja ada kontradiksi masalah. Pak sama si Madam. Nggak ada masalah, kontradiksi apanya? Nggak ada kontradiksi, nggak ada masalah saya Tadi bilang. si penjelasan Bidadari dari di Madam surga aja tadi. itu ditafsir Bapak, tidak dalam Al-Quran. Madam, maaf saya tengahin. Jangan terbawa arusnya dia. Udah fokus aja sama Ya. yang itu tadi. Bebas. Jangan. Oke. Silakan lanjut. Mengenai bidadari, saya jawab itu perempuan single, bukan milik siapa-siapa. Makanya saya melakukan perbandingan. Allah memberi perempuan-perempuan single sebagai istri, penduduk-penduduk yang soleh di sorga, sementara Tuhan mengambil istri orang untuk dijadikan aktor pemain seks di tempat umum. Saya bisa kasih tafsirnya kok. Udah biar Madam, cukup Madam, udah cukup Madam, udah biar cukup. Dia tahu Pak, biarkan ada dalilnya kan. Udah biar aja dia biar mikir ini Tuhannya kok kayak sutradara film porno nih, gimana ceritanya ini? Bukan begitu Terguncang dia. Pak, biar mereka ngecek sendiri apakah omongan kita itu benar apa salah, itu loh maksud saya. Jadi ketika nanti di surga Bapak melakukan persetubuhan dengan 72 bidadari, apakah istri Bapak ada di situ? Tidak Yang persetubuhan 77 bidadari loh, nggak ada tulisan itu. Apanya? Kenapa? Mereka menikah dengan bidadari yang ada di sana. Saya bacain ya, kamu harus dengar ya. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan, menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, buka kurung, penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka. Jadi suami mereka adalah penghuni-penghuni surga yang akan menjadi suaminya. Gitu loh. Di surga tidak ada hubungan seks di tempat umum, Bos. Lah ini Tuhanmu mau mengadakan adegan seks di tempat umum di depan seluruh orang Israel. Bagaimana pula nanti di situ ada anak-anak, ada anak yang belum dewasa,
Ada orang yang belum menikah melihat adegan seks di tempat umum tuh terus gimana gitu loh. Coba mikir deh. Coba bantah itu. Benerin dulu itu. Kelakuan Tuhanmu yang seperti sutradara film porno itu gimana itu? Enggak seperti itu, Pak. Loh, kok nggak seperti itu gimana sih? Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istrimu di siang hari. Ya, tetapi karena engkau melakukan secara tersembunyi katanya, tetapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan seluruh Israel. Apanya yang tidak seperti itu? Iya, maksudnya pun tidak seperti itu prakteknya. Maksudnya gini loh, Pak, bukan berarti. Jadi gini, betul, yang maksudnya itu istri-istri Daud itu bersetubuh, ya, terang-terangan, bukan berarti terus Allah itu istilahnya mengizinkan, maksudnya di tengah-tengah orang-orang kayak gitu enggak, Pak. Perselingkuhan gimana sih, Pak? Gitu loh, Pak. Coba kamu gitu baca di dalam 2 Samuel 16 ayat 22, coba dibaca deh. Itu nanti apa pembuktiannya di situ. Coba kamu baca di situ. 2 Samuel 16:22. Absalom menghampiri gundik-gundik ayahnya, ya, mensetubuhi gundik-gundik ayahnya di atas sotoh di depan seluruh Israel. Mau kamu tafsirkan apa lagi itu? Ya, itu betul. Kalau itu memang betul karena dosa dari Daud tadi. Nah iya, masa menghukum dengan cara mengadakan adegan seks di tempat umum gimana sih? Daud yang bersalah, seharusnya Daud ini yang dapat hukuman. Tapi kenapa justru istrinya yang dipermalukan? Sementara Daud nggak dapat hukuman apa-apa. Malah dia kalau masih kurang mau ditambah lagi istri-istri. Coba Anda baca ayat 8 itu. Telah kuberikan isi rumah tuanmu, istri-istrinya ke dalam pangkuanmu, orang Israel dan orang Yahuda. Kalau masih belum cukup, akan kutambah lagi ini dan itu. Daud nggak dapat hukuman. Justru Daud dapat hadiah banyak kalau masih kurang. Justru istrinya yang nggak ngerti apa-apa, dipermalukan, dijadikan artis, pemain seks di tempat umum. Ini gila bener ini. Coba, Daud nggak dapat hukuman apa-apa, justru istrinya yang dipermalukan loh. Itu gede. Ini kalau hukuman ini diterapkan di Indonesia itu mantap kali ya. Tiap hari kita lihat orang seks di tempat umum kali ya. Ada orang selingkuh, istrinya ambil jadikan aktor pemain seks. Wah, ngeri nih. Assalamualaikum Ustaz Alman. Pergi. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Ustaz Segi, lanjut. Ya, ini masih pembahasan prot-prot di tempat umum ini. Itu si Daniel jawabannya dulu. Ya, bagi saya itu karena hukuman Daud, hukuman Tuhan dari Daud, hukuman Daud dari Tuhan, dan ya dipermalukan itu selir-selirnya itu ya, gundik-gundiknya. Iya. Emang betul. Nah iya. Jadi silakan Mas Hendri. Ini nggak masuk akal saya ini. Bagaimana mungkin Tuhan mau mengadakan adegan seks di tempat umum ini kok bener gitu loh? Bukan Tuhan mengadakan adegan seks, ini yang salahnya. Astagfirullahaladzim, baca baik-baik. Aku akan mengambil istri-istrimu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istri-istrimu di siang hari. Siapa ini jadi dalangnya adegan seks tempat umum ini? Siapa dalangnya? Kalau bukan Tuhan, siapa coba? Iya, bukan Tuhan yang di situ yang beradegan, Pak. Maksud saya kayak gitu. Bukan Tuhan yang beradegan, Tuhan yang jadi dalangnya, sutradaranya itu loh. Tuhan. Ya, ada yang ngomong kalau Tuhan yang beradegan. Saya ngomong benar soalnya. Enggak ada ngomong Tuhan yang beradegan. Tuhan yang jadi dalang atau sutradara terjadinya adegan seks di tempat umum. Begitu loh. Coba, apakah logis gitu? Tuhan yang maha suci
tapi perbuatannya maha biadab. Tuh, perbuatannya maha kotor. Mengadakan show, adegan cabul di tempat umum. Gimana sih? Kok otak saya nggak bisa terima yang seperti itu ya? Apa saya udah gila atau saya yang waras ini? Ya sekarang juga kita berpikir di surga melakukan adegan seks itu malah lebih parah, Bang. Nggak ada di surga adegan seks, nggak ada. Ayat mana? Di surga ada adegan seks di ayat mana? Ayat mana? Tadi seperti saya bilang awalnya tadi gini ya. Saya mendengarkan beberapa ceramah dari para ustadz. Islam bukan berdasarkan ceramah ustadz. Islam berdasarkan Quran dan hadis. Sekarang gini loh, kalau kamu mau menuduh, tunjuk ayat. Bukan seperti menuduh, saya. Gini. Loh, Saya kalau kamu belum bisa bawa data, bisa bawa data itu namanya menuduh. Tolong Pak, tunjukkan ayatnya, baru kamu kasih narasi. Coba, bisa enggak? Pak, Ayatnya mana, dalilnya mana, baru kamu kasih narasi. Silakan. Jangan serang saya dengan ayat karena saya nggak ngerti. Ini dia. Makanya Bahaya. ngomong gitu loh. Bahaya. Beda dengan orang Islam. Orang Islam. Saya Bentar. turun nih kalau nggak Jadi mau Ustadz dengerin. Sugi ini ya sesuai dengan denger dulu. Ustadz Sugi ini gue bukan ngebela-belain apa ya. Ustadz Sugi sesuai dengan data dan sesuai dengan ayat. Dibukakan ayatnya. Bukti kecuali ada pastor yang ngomong terus dia percaya seperti lu ya kan ceramahnya Ustadz terus lu percaya dan lu langsung mengklaim ya. Nah ini datanya mana diminta sama kita datanya mana lu uraikan gitu. Lu nggak punya data, lu nggak ngerti data, tapi lu sok nguraikan. Bukan Ya, menguraikan, lu saya aja cuma dengan ayat bertanya itu gini, apa yang awalnya ada tadi di gini Bible, loh. tapi lu nggak Saya bisa tadi jawab. dengar mendengar penceramah Ustadz. Tugas laki-laki di surganya sono adalah membicarakan perawan 72 bidadari. Begitu Jadi gini ya. Bentar Bang. Bentar Bang Andri, bentar. Ini saya balas nih, orang ini harus saya balas nih. Dalil Islam itu nggak ngerti. Saya cuma menyampaikan. Oke Bang Daniel. Dengar bener nggak? Itu aja. Oke Bang Daniel, kalau kata-kata dengar ya orang sudah, kamu pakai, gitu loh. maka kamu harus pakai ini juga. Menurut pendeta Henry Tan, tititnya Yesus itu hanya aksesoris. Apa kamu percaya? Kenapa? Makanya agama ini bukan berdasarkan kata orang, tapi berdasarkan kitab suci. Gitu loh. Mana kitab sucinya yang mengatakan ada ngesek di surga? Nah, kalau kamu kata orang, saya juga bisa pakai kata orang. Menurut pendeta Henry Tan, tititnya Yesus hanya aksesoris. Anda setuju? Kalau bawa kata orang? Dor. Meledak. Jangan pakai kata Kalau- orang. Mana data? Pak, Ya. kan dari awal saya cuma bertanya. Kalau salah sudah salah gitu, Pak. Oh, salah. Cuman itu Aduh. aja. Ya udah Nah, jangan balik ngotot. tanya ke Ustadz Sugi. Kok ngotot nggak ngotot? Ya. Saya cuma bertanya Ya, oke. tadi awalnya. Oke. Gitu. Salah. Kalau Ya, orang salah. bertanya dijawab gitu Udah aja. salah, itu salah. Udah dikasih datanya kan? Salah. Berarti salah. Nah, sekarang Ustadz Sugi nanya, ya kan? Nah, lu jawab sesuai data tuh, bukan seperti lu kata orang, tapi ini sesuai data, sesuai yang apa Nanya- yang ada di Bible. Nanya Nah, apa? lu jawab dulu. Nanya apa? Nah tadi Udah saya Tadi jawab. bagaimana caranya bahwa Tuhanmu itu ya mengizinkan istrinya Daud itu dipakai rame-rame ya. Bukan Saya mengizinkan, jawab, Bang. Dia yang jadi dalangnya, bukan mengizinkan. Gimana sih Oh abang ya ini? di dalangnya. Nah, istilahnya dia yang kan dia mengatakan begitu loh Ustadz bahwa Tuhan tidak tidak bersetubuh. Siapa yang mengatakan Tuhan bersetubuh? Ya kan? Diambillah perempuan istrinya Daud untuk dipakai dan digengbeng tuh orang-orang. Di gengbeng. Tadi abang udah jawab. Oke, sekarang pertanyaan abang saya jawab. Itu adalah hukuman Daud dari Tuhan. Udah saya jawab. Iya. Iya segitu mudah kah? Iya, menghukum Daud dengan cara mengadakan adegan seks di tempat umum. Ya tadi saya bilang kan iya.
Saya Iya. nggak ngotot, iya. Parah ini. Udah Bu, iya lu kok parah. Saya jawab kok bilang parah. Kayak tadi kan lu nggak ngakuin. Tadi lu nggak mengakuin, nggak sekarang ngakuin? iya. Ngakuin. Loh. Saya udah jawab tadi iya. Betul itu. Tadi Malah saya bilang betul bukan itu. begitu. Harus baca perikopnya. Tidak begitu bahwa Tuhan tidak mengambil begini sampai Ustadz Sugi sampai itu kepalanya merah untuk ngejawabnya. Bukan, orang Lu udah ngegas sendiri dulu. kan Saya tadi akui. jawab. Saya akui betul itu hukuman Daud Ya, dari awalnya Tuhan. tidak. Udah itu jawaban Awalnya udah ya, selesai ya. Salah Nggak usah dibahas pikiran. lagi ya. Sudah saya jawab. Itu namanya diskusi. Ada pertanyaan jawab, nggak usah didebatin gitu loh. Itulah kalau seandainya udah kalah start, levelnya udah nggak nyampe. Ustadz Sugi ini levelnya udah lain, makanya gua nggak bisa apa-apa. Lanjut Sudah Ustadz Sugi. jawab kan? Oke, lanjut. Ustadz Alwan dan yang lain silakan. Kan tadi ditanya nih Daniel, tadi kan dia udah tanya, tadi kan dua arah. Nah sekarang Ustadz Sugi mau nanya apa atau Alwan TV tadi sama saya sudah. Ini kalau bisa angkat dong yang itu, yang Kristen juga, jangan satu, nggak berbanding itu istilahnya. Naik. Tadi Fair, lu harus fair. mengatakan kan tadi juga nggak digangguin dulunya. Tunggu, tadi nggak digangguin. Lu bicara berdiskusi dengan Ustadz Sugi, tidak ada yang ganggu, ya. Nah sekarang kan tadi udah persetujuan bahwa dua arah. Jadi umat Muslim sekarang bertanya sama elu, ya. Kami diam, diam. Betul. Ustadz Sugi Betul, saja. betul. diam, kami diam. Saya minta gini loh. Diam. Ini kan ada Islamnya ada 5, Kristennya 1. Saya minta diangkat 1, entah 2 gitu. Angkat deh, angkat. Enggak, yang lain. Oke. Kristen 4 saya sendiri sudah siap. Silakan. Gini, Diam, Bang Ded, silakan, kalau silakan. ada Jangan nggak apa-apa, gua turun dulu, nggak apa-apa. Udah, oke. Siapa yang begitu? Enggak apa-apa, saya Ya, turunkan. angkat. Saya minta Kristen 1 naik sudah. Oke, silakan. Tadi narasi sorenya Daniel ini nggak mau kalau ada Kristen lain loh kalau dia diskusi. Bukankah seperti itu? Iya. Kenapa? Mau Iya. ditanya yang keras atau tanya yang lembut nih? Sebentar Bang. Kenapa Bang Host? Iya, tadi bukannya sore tadi kamu mengatakan saya nggak mau diskusi ada Kristen lain karena takut Enggak Bang, nggak salah Bang. Enggak ada Bang. Jangan ngada-ngada Bang. Sorry, nggak ada. Itu nggak masuk Chris logika. Evan. Itu Chris Evan. Yang ngomong Chris Evan. Oh, Chris Evan ya. Sorry kalau Oke. begitu. Oke. Iya. Saya minta Oke, lanjut Bang. minta jangan maksudnya minta dukungan Kristen. Iya, nggak apa-apa, Bang. Oke. Oke, siapa tahu dari pertanyaan saya ini bisa mancing orang Kristen naik, Bang. Ya, pertanyaan saya gini, Bang. Bukan. Naikin dulu yang Kristen. Mancing nggak berani naik Bang Sugi. Malah gara-gara pertanyaan Bang Sugi ini jadi malas orang naik. Ada yang mau naik nggak? Iya, siapa mau naik yang dari Kristen silakan. Tapi nggak apa-apa, Mbak Sugi tanya aja dulu. Jadi nggak ada yang serang-serangan. Tidak ada diserang-serang. Nggak kayak Oten kok kita tiba-tiba langsung serang, langsung di-kick, nggak. Jadi Mbak Sugi silakan tanya aja sama atau siapa Bang Alwan TV, silakan tanya. Soalnya tadi saya udah panjang lebar sama Daniel. Gimana? Kayaknya enggak ada Oten yang mau naik ini. Mentalnya Mbak kurang Sugi lu tanya udah mental ya. pertanyaan Mbak Sugi Hanya atau Bang Alwan. mental di roomnya sendiri kan, baru menghujat gitu naik dong yang penghujat itu. Ini nggak berani gara-gara Mbak Sugi begitu. Bingung. Ayo Mbak Sugi Billy siapa? atau Boleh, saya tanya. Sudah boleh? Saya tanya. boleh. Oke, saya kasih yang apa ya? Yang agak lembut aja deh ya. Nggak usah terlalu keras lah ya. Oke.
Di dalam kitab bilangan, kitab ulangan 18 ayat 19. Ini kalau mau kamu tahu ceritanya itu dibaca dari ayat 15 ya. Cuma saya ingin mengambil poinnya, bukan berarti saya loncat-loncat, bukan. Saya itu sudah baca, bentar dulu. Saya itu sudah baca dari Kejadian sampai Wahyu. Bahkan saya banyak hafal Bible, bukan hafal semua ya, banyak hafal ayat. Ya. Di dalam Ulangan 18 ayat 19, di situ sangat jelas dikatakan begini. Ya, barang siapa yang tidak mengikuti firmanku yang diucapkan Nabi itu demi namaku, ya, ia akan aku minta pertanggungjawaban. Ayat 19, coba ya saya bacakan ya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan Nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Jadi orang-orang Kristen ini diperingatkan oleh kitabnya sendiri harus mendengarkan Nabi itu yang ketika menyampaikan firman Tuhan dengan Bismi Anoki dalam bahasa Ibraninya, dalam bahasa Arabnya Bismillah. Anda lihat teks asli Ibraninya itu ditulis Bismi Anoki. Ya. Nah, pertanyaan saya, Nabi siapakah itu? Ketika mau menyampaikan firman Tuhan disertai dengan nama Tuhan. Di dalam kitab Bible silahkan cari Nabi siapa itu. Ini harus dicari, karena kalau enggak, ini bahaya untuk Anda. Karena Anda akan dituntut pertanggungjawaban oleh Tuhan nih. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan Nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Nabi siapakah? Siapakah Nabi itu yang ketika menyampaikan firman Tuhan dengan Bismi, ya, dengan nama Tuhan? Dalam bahasa Ibrani Bismi Anoki, dalam bahasa Arab Bismillah. Ayo, siapa dia? Itu Nabi Musa. Nabi Musa? Ya. Ini Anda Kristen Islam, Bang? Kristen Bisa tunjuk ayat, Bang? Ayatnya tidak dituliskan bahwa itu memang Nabi Musa, tapi memang ada ayat-ayat dukungnya. Bentar ya, Oke, bentar Bang, ya. Kalau Anda menjawab Nabi Musa, jelas salah, Bang. Karena perkataan ini disampaikan kepada Nabi Musa. Iya, memang. Kalau Anda baca dari ayat 18, ya, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka. Bentar Bang. Jadi nabi yang dimaksud di ayat 19 ini nabi yang seperti Musa, Bang. Bukan Nabi Musa sendiri. Coba dibaca dengan baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini, maksudnya Musa, aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya. Apakah ini Musa? Oh, tidak mungkin dong. Dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang diucapkan Nabi itu tentu bukan Musa. Karena Nabi itu yang seperti Musa. Gitu loh. Ya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan Nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Jelas ini bukan Musa. Masa Musa Tuhan itu Pak, merujuk ke itu Pak, itu ke Yesus Pak. Kalau menurut Bapak kan nanti Muhammad. Oh bukan, tunggu dulu, saya belum merujuk ke sana. Kalau Anda mengatakan merujuk ke Yesus, tolong tunjukkan kepada saya Yesus ketika menyampaikan firman Tuhan dengan nama Tuhan. Gimana? Jadi gini, seorang nabi itu sangat menaati hukum Taurat. Hukum Taurat pertama itu adalah jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Makanya nabi-nabi itu tidak pernah menyebut nama Tuhan itu. Enggak, saya ingin pembuktian saja, Bang. Iya, pembuktian di ayat 19 ini ada nabi. Bentar, jangan ke sana dulu. Ini jangan dibuang dulu, ini ciri-cirinya di sini. Ciri-ciri nabi yang seperti Musa itu ketika menyampaikan firman Tuhan dengan nama Tuhan, disertai dengan nama Tuhan. Lah, Bang Daniel,
Tadi mengatakan itu Yesus. Kalau memang itu Yesus, di Injil 4 Injil itu, Matius, Markus, Lukas dan Yohanes, di ayat berapa, di pasal berapa Yesus ketika menyampaikan firman Tuhan dengan nama Tuhan? Ayo, tunjuk ayat. Nabi Itu Pak tidak nubuatnya Musa, Pak. Nubuat Musa akan kelahiran Tuhan Yesus. Bang, jangan dibuang ciri-cirinya, Bang. Di sini ada ciri-ciri identiknya itu seperti apa, Bang? Jangan dibuang, Bang. Iya, Ciri-cirinya Nabi itu seperti apa? Nabi itu ketika menyampaikan firman Tuhan dengan nama Tuhan. Ayo. Mana nih? Cirinya seperti Musa dari kalangan kaum Musa. Aduh, Bang, Anda nggak baca ayat ya, Bang? Iya, saya baca ayatnya. Coba dibaca baik-baik ayat 19, Bang. Coba dibaca, Bang. Baca dulu, Bang. Biar tidak ngelantur Orang yang komentarnya, tidak Bang. mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan Nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Ya. Nah, artinya Nabi itu ketika menyampaikan firman Tuhan disertai dengan nama Tuhan. Bismi Anoki dalam bahasa Ibraninya. Sekarang saya minta kalau memang itu Yesus, pernahkah Yesus berkata dengan nama Tuhan, inilah firman Tuhan begini-begini? Ada enggak? Jadi kebangkitan itu memang semuanya kebangkitan karena Yesus. Tapi Yesus itu bukan seorang nabi. Nah, ini Musa dia. dibangkitkan karena Anda ini sudah berkontradiksi dengan pernyataan Anda sendiri. Anda jelas-jelas mengatakan Yesus bukan nabi. Sementara yang Ya bukan, saya dinubuatkan di Yesus sini seorang nabi, Bang. Yang direncanakan ini seorang nabi. Anda sudah mengakui Yesus bukan nabi. Ya, Enggak masuk ini. Musa dibangkitkan itu atas nama Tuhan Yesus. Karena kebangkitan. Ini abang gimana sih? Enggak nyambung dengan yang dibicarakan di ayat ini. Yesus. Bang, di ayat ini jelas-jelas Tuhan akan menghadirkan seorang nabi. Anda bilang Yesus bukan nabi. Ya sudah, nggak masuk di nubuatan ini dong. Udah baik-baik, seorang nabi akan aku bangkitkan bagi mereka. Kok Anda bilang Yesus bukan nabi? Ya sudah, berarti nggak masuk di nubuatan ini. Tuhan, bukan nabi. Lah iya, berarti kan nggak kena dengan nubuatan ini kalau dia Tuhan. Ya, Sementara saya yang bilang Musa. dijanjikan datangnya seorang nabi. Saya bilang Musa yang akan dibangkitkan. Itu Tuhan kan bicara dengan kita. Aduh, gimana sih ini orang? Ini paham ayat enggak sih? Atas nama Yesus. yang perlu Bang. tanggung jawabkan. Aduh, bener nih orang. Musa itu Tuhan ini, Bang, punya kesalahan. sedang ngomong sama Musa bahwa Tuhan akan menghadirkan seorang nabi yang seperti Musa. Tidak mungkin itu Musa sendiri, Bang. Yang bener aja kamu ini. Belum tentu. Bukan Musa sendiri. Oke, Bang Adi Aksa ketimbang ini mending manut saja itu sama Ustadz Sugi. Coba manut iya gitu. Gini ya. Jadi gini, Bang. Kalau Musa itu kan, Bang, Pikirannya. kalau Musa itu kan dia punya tugas adalah mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Iya kan, Pak? Nah, di situ dinubuatkan bahwasanya akan ada seperti Musa. Itu kalau saya punya ininya Yesus. Sama Katanya seperti Yesus tugas- bukan nabi, gimana sih? Anda Begini, setuju Pak. nggak dengan Pak Adi Aksa itu? Begini, Pak. Kalau untuk Yesus selama dia di pelayanan di bumi sebagai anak manusia, sebagai manusia, dia bisa dikatakan nabi, tugasnya, jabatannya bisa dikatakan nabi, sebagai Mesias, sebagai guru, Oke. bisa, Pak. Iya. Oke. Nah, Kalau sekarang lagi- Oke. Nah, sekarang kalau Anda ngeyel Yesus, tolong buktikan kepada saya ketika Yesus menyampaikan firman Tuhan dengan nama Tuhan. Ayo, buktikan. Se- Ayo. Gimana, Pak? Saya telah dulu kalimat Iya. Bapak, Pak. Karena di ayat 19 ini sangat jelas bahwa nabi itu
ketika menyampaikan firman Tuhan itu dengan nama Tuhan. Sekarang tunjukkan kepada saya bahwa Yesus menyampaikan firman Tuhan dengan nama Tuhan. Silakan. Ayat 19 diperhatikan baik-baik. Pak, saya baca ya. Orang Ya. yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut Ya. pertanggungjawaban. Terus kalimat Bapak Ya. tadi kayaknya Ini kan ada. Jadi Kalau diumumkan, ketika gimana tuh, nabi Pak? itu menyampaikan firman Tuhan, dia dengan nama Tuhan, Bang. Coba baca baik-baik itu. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu. Nah, ketika nabi itu mengucapkan firman Tuhan, apa ciri-cirinya? Demi nama Tuhan. Itu loh. Coba. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang diucapkan nabi itu demi namaku. Nah, sekarang ketika Yesus menyampaikan firman Tuhan, apa? Demi nama Tuhan. Kalau ya di mana dia? Teks bagus. saya agak paham yang kalimat Bapak itu. Cuman Wah. saya mau menjelaskan. Gini, yang oke. dimaksud di sini adalah nabi itu adalah yang Gini, dimaksud Bos. itu adalah gambaran nubuatan Oke. daripada Yesus. Oke, ya kan? oke. Oke, kalau Anda nggak Iya. paham, saya terangkan. Saya kasih contoh. Nabi yang ketika menyampaikan firman Tuhan, didahului dengan nama Tuhan, disertai dengan nama Tuhan, itu hanya Nabi Muhammad. Seluruh ayat Al-Quran, surah Al-Quran, semuanya memakai kata bismillah, didahului kata bismillah, kecuali satu surah saja, yaitu surah At-Taubah, didahului dengan ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tetapi selain surah At-Taubah semuanya pakai Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bahasa Ibraninya Bismi Anoki. Ya. Nah, sekarang kalau memang menurut Anda itu tidak cocok untuk Nabi Muhammad, tolong tunjukkan kepada saya seorang nabi yang menyampaikan firman Tuhan disertai nama Tuhan. Gampang toh? Ini ciri-cirinya jelas loh. Ayo, tunjuk pada saya. Mana? Kalau Musa itu, Pak. Musa itu tugasnya, misinya seperti yang saya bilang tadi, mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, terus kalau dibilang Muhammad, emang ada rujukannya dari tanah Israel, mau membebaskan tanah Israel, bangsa Israel ke tanah Mesir, dari tanah Mesir, kan nggak ada. Kalau Musa itu kan nabi lokal. Rasulullah itu Kalau nabi Yesus, universal. ya, membebaskan bangsa Israel dari penindasan Romawi. Berhasil dia? Berhasil? Apa Yesus berhasil membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Roma? Bukannya Yesus yang justru digantung sama tentara Roma? Justru yang berhasil membebaskan bangsa Israel itu umat Islam melalui Umar bin Khattab. Pada zaman Umar bin Khattab itu Israel dibebaskan dari penjajahan Roma itu. Bukan Yesus. Yesus mati bonyok, bos. Nggak cocok. Nah, apalagi nanti kalau Anda lihat di dalam Ulangan 34 ayat-ayat 10 ya. Tidak ada lagi nabi yang dibangkitkan dari Israel yang seperti Musa. Berarti nabi ini bukan dari Israel. Kenapa begitu? Karena di ayat 18 sangat jelas, seorang nabi akan aku bangkitkan bagi mereka. Mereka ini siapa? Israel. Dari antara saudara mereka, Israel. Siapa saudaranya Israel? Siapa saudaranya Israel? Coba Jawab. diperhatikan ayat 18 tuh. Seorang nabi akan aku bangkitkan bagi mereka. Tentu mereka ini adalah orang Israel. Dari antara saudara mereka, orang Israel, ya. Siapa ini saudaranya orang Israel nih?
Oke, Ya? Ustaz Sugi saya tengahkan dulu. Sudah ada Daniel sama siapa ini tadi, dua-duanya tidak saling menjawab, malah satunya si Uta Gaul ini membuka aplikasi lain. Silakan jawab pertanyaan dari Ustaz Sugi. Silakan. Daniel. Apa tadi? Nggak dengar tadi suara mati tadi. Kenapa? Sorry nggak mati tadi suaranya. Silakan ulangi lagi Ustaz Sugi. Ya. Di ayat 18 sangat jelas seorang nabi, ayat 18 ya. Seorang nabi akan aku bangkitkan bagi mereka. Mereka di sini siapa menurutmu? Saya tanya. Israel, bangsa Israel. Israel ya. Seorang nabi akan aku bangkitkan bagi Israel dari antara saudara Israel. Siapa saudaranya Israel? Ayo jawab jujur. Ayo jawab jujur. Siapa saudaranya Israel? Malah buka aplikasi Uta Gaul. Uta Gaul itu live-nya di Jeddah malah. Iya. Yang pastinya bukan Orang Arab. Oh ya, ya, tolong tunjukkan kepada saya siapa saudaranya Israel. Jangan yang pastinya bukan orang Arab, itu bukan jawaban. Yang jelas gitu jawabannya. Baik, silakan Uta Gaul. Daniel tarik nafas dalam-dalam. Ayo, siapa? Saudaranya Israel ini siapa? Tarik nafas dalam-dalam, pakai tenaga dalam, dikeluarkan ya. Bagaimana dari Silakan. antara saudara mereka? Tarik Bingung kan? nafas, tarik nafas, Bingung. hembuskan. Ayo Iya, kita ini jadi dulu ya, yang tarik itu- nafas, hembuskan. bukan Jangan dilepas. berarti Musa. Oke bang, itu nanti bentar bang, Nafas, jangan tarik nafas dulu bang, tarik nafas dulu, jangan lupa tarik nafas, baru hembuskan pelan-pelan. Oke bang, silakan lanjut. Saya belakang sebentar, silakan lanjut. dan bukan bahaya nih, berarti Ustaz Sugi. dari Arab. Ini di mana? Dari mana? Ya, tarik nafas, jangan dilepas. Saya ingin kejujuran aja kok. Siapa sih saudaranya Israel itu? Ingin kejujuran aja saya. Jawab dong. Kalau bukan orang Arab siapa? Abraham anaknya berapa? Gitu loh. Abraham itu anaknya berapa? Yang satu nurunkan siapa? Yang satu nurunin siapa? Ayo dijawab. Itulah saudaranya Israel. Iya. Kalau memang kayak gitu pemikirannya, kita tarik lebih dekat. Itu Musa. Wah ini Anda kalau jawab Musa Anda nggak paham Bible berarti. Oh, nggak Jelas-jelas Tuhan berjanji kepada Musa akan mendatangkan seorang nabi yang seperti Musa. Bagaimana mungkin ini Musa sendiri? Gimana sih ini orang? Iya, seperti belum tentu bukan Musa sendiri. Ya ampun. Astagfirullahaladzim. Maksain banget. Maksain banget. Gila, maksain banget. Yang seperti engkau. Masa seperti engkau aku juga gitu? Gimana sih? Bang Andre, aku akan mendatangkan teman yang seperti Bang Andre. Ternyata temannya Bang Andre sendiri gitu. Aduh Bang, jangan jadi lelucon lah Bang. Ayolah Bang. Akhirnya yang mengolok-olok sendiri siapa? Yang mengolok-olok sendiri. Astagfirullahaladzim. Coba jawabannya jujur aja. Kenapa? Karena kalian gak mau jujur. Kalian gak mau jujur. Sebenarnya kalian gak tahu. Coba, Tapi kalian gak mau jujur. Bang Sugi kan Bang Sugi kan mau mengarahkan nantikan Muhammad, ya kan? Bukan, Sementara saya nggak mau yang mengarahkan sini- Muhammad. Bang Sugi, Bentar. Saya nggak mau mengarahkan ke Nabi Muhammad. Saya ingin minta kejujuranmu saja. Makanya saya tanya, jujur dong. Siapa saudara Israel ini? Saya jawab, siapa saudara Israel? Jangan jawab. Kalau merujuk ke Abraham, ya Ismail, ya kan? Ya, sekarang kita langsung okein lah Muhammad. Itu kan tujuannya kan situ. Saya mau balik nanya. Kalau mamanya Muhammad
di sini kan yang di apa? Yang jadi umatnya kan bangsa Israel, Bang. Muhammad kan bukan umatnya bangsa Israel. Nah, Ini tidak berbicara tentang umatnya nanti bangsa Israel di bagian mana ada frase seperti itu? Nggak ada. karena gini Nih. Bang, karena gini, Musa di sini kan umatnya bangsa Israel, memimpin bangsa Israel. Kalau dikatakan sama seperti Musa, ya berarti kan sama. Mengurut Bukan ke bangsa begitu. Israel. Bukan begitu, Bang. Ya, jadi gini loh. Nah, nabi ini, Bang, inilah yang nanti yang akan membawa manusia ya kepada seluruh kebenaran. Tidak mungkin Tuhan itu hanya berkenan kepada bangsa Israel saja. Terus bangsa yang lain gimana kalau begitu? Nggak ada nabi untuk bangsa lain gitu. Semua masuk neraka gitu. Nggak masuk lah, Bang. Sebentar Ustadz Sugi, Ya. ini Risma Simbolon juga Kristen sepertinya. Ada Kristen lagi mau naik, ini gimana ini? Naikkan atau gimana Ustadz Sugi? Silahkan saja. Halo, selamat Oke. malam. Kan di sini Pak sudah ada Ustaz. Jadi di sini saya mau kasih tahu aja, saya kesempatan tahu. Jadi Israel itu atau Yakub itu punya anak 12 orang. Jadi bukan termasuk Ismail, itu udah berbeda keturunan. Beda ibu. Itu udah terpecah Oke. dari Ismail dan Yang bentar Bu. Bentuk Bu, Ishak Bu, gitu ya. Bu, bentar. jadi nggak bisa dipaksain bahwa Oke, itu oke, dari oke, saya nggak Ismail, maksa, nggak saya bisa nggak gitu maksa, ya. Bu. Bentar, saya Jadi tanya. dari 12 anaknya Oke, itu. oke, saya Termasuk- tanya. Yang disebut mereka di sini keturunan Yakub bukan? Ya, keturunannya Yakub itu Iya. adalah Israel. Iya. Israel itu adalah Yakub. Iya. Jadi mereka di sini adalah keturunan Yakub. Betul? Nah, jadi siapakah saudara dari keturunan Yakub? Nah, saudaranya Yehuda, Bunyamin. Yehuda Terus sudah ada termasuk mereka, Yusuf, Bu. Ada, ada Yehuda, orang-orangnya. Nah, Yehuda ini jadi sudah dimaksud termasuk Israel. mereka. Yang Makanya dimaksud tadi Israel saya itu tanya adalah kepada 12 Anda. orang Bentar dulu keturunan dong. dari Israel itu, itulah Bentar. keturunannya berlanjut terus. Bentar, Termasuk Bu. Yesus Kristus. Aduh, Bu, bentar, Bu, gantian ngomong, Bu. Mereka di sini Anda bilang keturunan Yakub. Yehuda juga termasuk keturunan Yakub. Jadi sudah tercakup di dalam mereka ini. Jangan Anda pecah-pecah. Jadi mereka ini adalah seluruh dari keturunan Ishak. Gitu loh. Seluruh dari keturunan Yakub inilah mereka. Bagaimana mungkin Anda mau memecahkan bahwa saudara mereka ini adalah Yehuda, sementara Yehuda sudah masuk di mereka ini. Gitu loh. Dari Sarah. Apalagi kalau Anda lihat di dalam Ulangan 34 ayat 10, tidak ada lagi nabi yang dibangkitkan dari Israel yang seperti Musa. Baca itu, Ulangan 34 ayat 10. Jadi jelas tidak ada lagi nabi yang seperti Musa. Makanya Anda lihat dari Musa sampai ke Yesus, tidak ada nabi yang seperti Musa, yang sehebat Musa, yang seberhasil Musa. Nggak ada. Yesus muridnya 12. Siapa nabi yang seperti Musa? Bahkan Yesus datang itu untuk melanjutkan hukum Musa. Musa bawa hukum baru. Yesus tidak bawa hukum baru. Musa itu raja dia. Yesus bukan raja. Sebagaimana yang diakui di dalam Yohanes 18 ayat 36. Kerajaanku bukan aku bukan raja di dunia ini. Sekiranya aku raja, tentulah kaumku akan membela aku saat aku diserahkan. Yesus bukan raja, Musa raja. Dia berhak mengatur orang Israel. Nabi Muhammad dia raja, dia nabi, dia bawa hukum baru, Al-Quran. Saat ini saya mengucap syukur, semoga Tuhan Yesus menjamah hati kita semua yang ada di sini. Amin. Semoga Tuhan Yesus menjamah hati ibu. Amin. Turun dia. Oke, lanjut. Aku naikkan satu Kristen lagi nih. Ustaz Talwan gantian dong, Ustaz Talwan, monggo Ustaz Talwan. Silakan Ustadz Alwan. Mosok saya terus. Ini Oke, Sugi. Selamat Apa? malam. Kamu jangan mimpi kamu. Oh, Mimpi itu jangan terlalu banyak-banyak, Sugi. orang kayak gini kok dinaikin nggak ada ilmunya. Ded, cari yang pinter ada, Kamu Ded. kenapa takut Yang sama lebih saya? pinter ada, Ded.
Ada yang lebih pintar dari itu, Det. Untuk menghadapi saya, Det. Biar Ustaz, Loh, biar kamu itu guru jangan saya mimpi. istirahat dulu. Oke, sebentar. Apa namanya? Ini kan Gini. yang Anda cium aku. Di sini kan ada teman Anda yang Kristen. Jangan mempermalukan mereka dengan cara Oh Anda, enggak, ya. saya Oke, sebentar, saya masuk bilang, yang sopan. Sugi kamu jangan Oke. mimpi. Sebentar, masuk yang sopan, nggak mengucapkan salam atau apa, langsung nyumbang Jangan begitu, saya mimpi, nggak suka. Sugi. Mimpi. Mimpi kamu Belum jangan terlalu apa-apa udah kejauhan. kesurupan gini. Aduh, parah ini. Bukan kesurupan. Mimpi, kamu mimpi. Oke, sekarang saya tanya. Oke. Sekarang saya tanya. Bisa diskusi enggak? Kita balik ke yang tadi. Ustaz Sugi, Kamu kita balik ke yang tadi. Sabar, Kita balik ke yang tadi. jangan kejang-kejang, Pak. Bapak baru datang. Tidak ada kejang-kejang, tidak ada kejang-kejang, tidak ada yang kejang-kejang. Kita balik. Udah, Det. Terus sudet. Nggak usah, Det. Udah. Ini nggak bisa diskusi dengan baik, Det. Kamu jangan Udah, mimpi. Det. Mimpi Turunin, kamu- Det. mimpi Kalau nggak kamu saya yang turun, Det. berlebihan. Mimpi Kalau nggak saya yang turun, Det. Orang kayak gini nggak bisa diajak diskusi, Det. berlebihan. Ya, tenang, Pak. Di-mute dulu, Pak. Udah. Tenang, Pak. Orang kayak gini nggak bisa diskusi dengan baik, nggak bisa. Udah, cari yang lebih pintar untuk ngadepin saya sini. Orang belum apa-apa udah nerocos begini begono, nggak ada sopan santunnya. Iya, nggak suka saya juga. Nggak usah kayak gitu. Naikkan lagi yang lain. Yang lain. Moga Ustadz Alwan, Bang Daniel. Saya tunggu Kristen satu lagi, terus saya kasih pertanyaan yang ringan saja. Kalau Ustadz Sugi ini orator beliau, jadi sulit kalian. Kalau saya akan banyak diam aja. Saya diam, silakan kalian yang menjawab. Iya. Kenapa saya masuk lagi? Loh. Aduh. Kenapa Ibu? Turun lagi jangan, Det. Kalau nggak mau jangan dipaksa, Det. Enggak. Dia kirim permintaan lagi kok. Dia masuk sendiri dia kok. Kirim permintaan. Jadi Ya, begitu maksudnya apa ya? Belum apa-apa sudah ngamuk-ngamuk gitu loh. Ayolah kita bicara baik-baik, Ya, ya kan? ada Adu acong. data gitu loh. Ini belum apa-apa Ya. udah nyerang pribadi, gimana sih? Ini pakai ada Ustadz Sugi dari Pekanbaru ya betul. Ada acong. Halo, Pak Acong, Muslim Kristen, Pak? Saya Kristen. Oh, Kristen. Oke. Silahkan Ustadz Alwan. Oke, baik. Nah, Jadi Pak Ustadz bilang yang apa namanya itu tadi? Bilang Nabi itu Nabi Musa, ya? Gini, Pak Cong, gini. Ustadz Sugi ini sudah dari tadi teriak-teriak. Biar beliau istirahat sedikit dulu. Saya kasih Oke. pertanyaan baru. Ya, saya kasih Enggak. pertanyaan baru yang lebih sederhana aja. Hah? Aku yang Gak mau apa-apa bertanya. bertanya. Oh, Bapak yang mau bertanya ya silahkan. Jadi begini Pak Ustadz ya, Iya. saya bertanya sederhana saja sih. Isa sama Yesus itu sama nggak? Isa sama Yesus itu sama apa tidak? Iya. Jawaban saya begini ya, sederhana saja. Pertama, LA itu menggunakan kata Allah. LA sebelumnya juga menggunakan kata Isa. Kemudian kalau kita merujuk kepada area yang paling dekat dengan Isa berbahasa Arab, ya itu adalah Kristen Ortodoks. Ya. Jadi kalau kita merujuk ke daerah yang lebih dekat, Isa, kalau di Arab itu namanya Yasuo. Bagi orang-orang Kristen Ortodoks yang di sana, misalnya yang di Mesir, yang di Syria, mereka katakan Isa dan Yasuo itu sama. Jadi sebenarnya jawaban itu dijawab oleh pihak Kristen sendiri, Kristen yang di Mesir. Bukan. Ya, Bukan di begini. Kristen yang Begini, Bang Alwan, aku kan hanya bertanya. Berarti Isa sama Yesus itu sama berarti ya kan? Cuman mungkin di Islam disebutnya Isa ya, di Kristen Yesus lah kita bilang ya.
Namun pertanyaan saya sederhana begini. Mohon maaf nih. Ada keperluan dikit tuh satu. Tolong dulu, tolong ya. Jadi di Islam itu kan bahwa Nabi Allah lah kita bilang ya. Namun saya ada berkata seperti ini. Dan jadi pertanyaan saya, Nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah itu yang dipercaya menyelamatkan dunia itu siapa? Nabi Muhammad. Bukankah dikatakan di Al-Quran itu bahwa Nabi Isa? Nabi Isa itu akan datang kembali untuk meluruskan ajarannya yang sudah dibengkokkan. Nah, berarti bahwa di Al-Quran itu disebut bahwa Nabi Isa lah penyelamat dunia akhirat. Enggak ada. Itu enggak ada. Ada di apa? Jadi di mana? Makanya saya tanya, Nabi yang diutus Allah itu yang menyelamatkan dunia akhirat itu enggak ada. Siapa? Enggak ada Nabi Isa menyelamatkan dunia akhirat, enggak ada. Bahkan Nabi Muhammad bersabda, sekiranya Musa dan Isa ada di antara kalian saat ini, tetapi kamu tidak mengikutiku, kata Nabi, niscaya kamu termasuk orang-orang yang sesat. Walaupun Nabi Musa, Nabi Isa hidup pada waktu zaman Nabi Muhammad hidup, kalau Nabi Isa dan Nabi Musa tidak mengikuti Nabi Muhammad, dia sesat. Jadi nggak ada di dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa menyelamatkan dunia akhirat, nggak ada. Di mana itu? Ada, Pak. Makanya. Tunjuk ayat, ayo tunjuk ayat. Kalau menurut Anda ada, ayo tunjuk ayat. Biar enak kita ngomongnya. Kita cek ayatnya bener enggak gitu. Bahwa kan makanya saya bertanya, Isa sama Yesus sama tidak kan begitu kan pertanyaan? Sama. Kalau memang sama, mengapa di dunia ini yang diutus Nabi yang dipercayai lah kita bilang bahwa itu Nabi Isa? Gitu. Semua Nabi dipercaya, Pak. Yang paling dikasih Isa atau Muhammad. Semua dipercayai. Umat Islam itu mempercayai, mengimani semua Nabi. Bukan cuma Nabi Isa aja. Iya kan banyak Nabi. Nah, ada kalau nggak salah begini nih bahasanya ya, saya bahasa Indonesia. Ketika pada raja-raja bertanya ataupun Nabi bahwa ketika para raja-raja atau Nabi bertanya bahwa siapakah yang menyelamatkan dunia, bahwa ditunjuklah itu Nabi Isa. Kalau nggak salah seperti itu bahasanya kan gitu. Di mana itu, di mana? Ayolah tunjuk dalilnya biar kita nggak meraba-raba gitu loh. Tunjuk di mana dalilnya, terus kita lihat. Aku kan nggak paham Al-Quran. Yang dipahamkan tuh. Ya justru mau saya bertanya. paham Al-Quran itu nggak ada seperti itu. Iya Pak, jadi yang lebih hebat Isa atau Muhammad? Kami umat Islam tidak dibolehkan untuk membeda-bedakan para nabi. Semua nabi itu kedudukannya sama. Di dalam surah ini ya, bentar. Pak Haji begini, semua kan banyak nabi nih, banyak nabi. Kita akui itu nabi itu ada, Namun pada ketika saat raja-raja atau nabi bertanya bahwa yang menyelamatkan dunia itu yang itu Isa, gitu. Nggak ada di mana seperti itu. Bapak ini ngeyel terus tapi nggak bawa data gitu loh. Tolong dong saya kasih data biar bisa kita bahas. Jangan bawa asumsi. Bukan. Aku bukan bertanya, makanya saya bilang. Lah bertanya tapi kok ngeyel gitu. Kalau bertanya saya bilang nggak ada ya sudah. Anda jangan meneruskan lagi. Kecuali kalau Anda punya data, ini loh datanya. Oke kita bahas, mana datanya? Kan ada bahasa itu seperti itu Pak. Nggak ada bahasa Al-Quran seperti itu, nggak ada. Tanya Ustaz Talib nih, kalau bentar Ustaz Talib, bener nggak? Ada yang seperti yang dia katakan itu Ustaz Talib? Halo Ustaz Talib. Cek, halo, sorry. Ya gimana, maaf lagi pasang headset. Itu katanya di dalam Al-Quran itu ada Nabi Muhammad itulah penyelamat dunia akhirat katanya. Mana ada seperti itu?
Nabi Muhammad penyelamat Nabi dunia Isa, akhirat. Nabi Isa. Oh, Nabi Isa. nggak ada Pak, itu kalimatnya terkemuka di dunia dan di akhirat. Kalau terkemuka iya, wajihang fid dunia wal Iya. akhirah itu. Tapi kalau penyelamat nggak ada. Bukan, dia menyelamatkan kepada kaumnya aja Pak. Ini Pak Acong, yang waktu dia berdakwah, Saya kan pengikutnya ada berapa orang, dan orang-orang yang mengikuti pengikutnya itu sesuai dengan ajarannya yang diikuti itu gitu. Dan di berarti situ yang tidak menuhankannya. Berarti yang termukakan di muka bumi ya Pak ya? Berarti Lanjut ya? Adek. Halo, cek gimana? Berarti yang terkemukakan di bumi berarti ya? Terkemukakan gimana sih maksudnya ini? Tadi Ya bahasanya itu terkemuka itu Pak, kan ini tuh satu-satunya manusia di muka bumi ini yang kelahirannya super ajaib itu kan Nabi Isa alaihissalam, tanpa seorang ayah gitu. itu yang mau Bahkan bukan cuma Nabi Isanya, ibunya juga wanita terbaik pada masanya, gitu loh. Itu dijelaskan Jadi begini, kalau di Al-Quran. Pak Ali, mungkin penjelasan saya kurang pas ya kan? Itu yang mau saya tanyakan Pak Ali. Jadi mohon maaf apabila pun kata-kata saya ataupun Nah, penyampaian aman. saya. Aman. Nah, jadi begini, kan aku selalu bertanya seperti itu. Makanya diawali dari pertanyaan saya itu, ada persamaan nggak Nabi Isa atau sama Yesus, kan begitu? Benar nggak Pak Alif? Oh iya, tapi poinnya itu ya Pak, maksudnya dia itu wajihang fid dunya wal akhirah huwa minal muqarrabin gitu. Jadi terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk dari orang yang didekatkan kepada Allah. Jadi salah satu dari sekian banyak hamba Allah atau utusan Allah yang didekatkan. Di antaranya ada lagi misal Nabi Musa, nabi-nabi yang lain termasuk Nabi Muhammad SAW. Jadi ya. Berarti Pak Alif, berarti yang didekatkan oleh Allah itu berarti Nabi Isa lah ibaratnya ya. Mungkin penyampaian saya kurang pas aja sih Pak. Banyak. Waminal muqarrabin itu artinya termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Berarti jamak di situ, bukan tunggal. Orang-orang. Begini Pak Sugeng, kalau masalah di Al-Quran saya belum nggak paham Al-Quran. Cuman kan saya hanya bertanya dan tahu jawabannya, kan begitu. Ya. Dan itu jawabannya bukan Pak, bukan cuma Nabi Isa doang yang didekatkan kepada Allah. Tapi semua nabi didekatkan kepada Allah. Makanya di situ dikatakan wa minal muqarrabin, termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Begitu, bukan cuma Nabi Isa aja yang dekat dengan Allah. Semua nabi dekat dengan Allah. Apakah kita boleh membeda-bedakan para nabi? Enggak boleh. Lanu fariku ahadim baina warusulih. Ya kalau nggak salah begitu ya Ustaz Alif ya. Baina ahadim rasulih. Iya. Ya. Kami nggak boleh beda-bedain. Semua nabi itu kedudukannya sama rasul itu. Sama. Gitu loh. Saya juga tidak membedakan Pak Sugi, Pak Haji. Saya bukan aku mengawali pertanyaan saya tadi kan apa beda Yesus sama namanya Isa, kan begitu. Saya hal wajar saja bertanya. Kalau memang Bapak pun Pak Haji menjelaskan, ya sah-sah saja. Dalam arti yang penting yang saya tanyakan udah dapat kategorinya bagi saya, kan begitu. Saya bukan membeda-bedakan, mohon maaf. Saya akuin Nabi itu semua ada di dunia ini. Cuman tergantung keyakinan kita masing-masing, gitu loh. Itu kalau prinsip bagi saya. Cuman aku akan hanya bertanya, mungkin bahasa saya yang salah, kan begitu. Tapi saya ingat itu, kan begitu. Saya tidak membeda-bedakan. Saya akuin kok, saya sebagai umat Kristen pun saya akuin Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi apa itu saya akuin kok. Orang toh saya juga ibaratnya nggak kenal sama, tapi saya percaya ada itu Nabi. Biarpun saya tidak kenal, kan begitu. Sesuai yang tertulis, gitu loh. Tapi ini ada yang terbaru ini, ada Nabi juga di Indonesia ini Pak. Udah dengar belum Pak? Nabi apa itu? Dari Nabi Luga. Sumut itu. Jangan menduga-duga. Salah Itu paham, pengakuannya, bukan menduga-duga, pengakuannya. Saya begini Pak, namanya Nabi saya percaya itu ada semua. Cuman ya tergantung kita manusiawinya meyakini, betulkah Pak Haji sama Pak Ali?
Ya saya juga nggak bisa saya paksakan Pak Haji ataupun saudara-saudara meyakini. Bahkan maaf aja, bahkan juga di Kristen juga dibilang nggak sama Islam sama Isa. Kalau menurut saya sih sah-sah aja bahwa ada persamaan kan, bahwa Nabi Isa sama Yesus. Nah, ada juga yang di Kristen seperti itu mengatakan tidak, karena di mana dia walaupun diciptakan berbeda agama itu, disitulah kita diuji keyakinannya kan gitu. Iya Pak Acong, mungkin gini ya Pak ya, ini sebenarnya terkadang seolah-olah orang itu diumbang-ambing gitu, terutama misal oleh seorang tokoh-tokoh. Di satu sisi mengatakan bahwa Isa dan Yesus berbeda, di sisi lain ada yang menyamanyamakannya. Di sisi lain juga justru kitabnya yang dikatakan kitab suci Bapa di awal-awal menyebutnya malah Isa Al-Masih. Bahkan di dalam bahasa Arab Yesu Al-Masih gitu. Yesu Al-Masih tetap pakai Al-Masih. Ya, cuman di Ibrani kan Yesu Hamasiah gitu. Nah, di Indonesia ini saya yang kasihan Pak sebenarnya. Kasihannya apa? Yaitu ada yang bilang sama, ada yang bilang beda, ada yang membedakan tapi narasinya menyamakan gitu loh. Misal Yesus itu kalimatullah, Yesus itu kalimatullah. Nah, apa gini? Dibilang bilangnya Yesus tapi bilangnya kalimatullah gitu. Aduh, jadi ya intinya gitulah Pak ya. Kembalikan bahwa prinsipnya adalah sosoknya sama, hanya diceritakan berbeda. Bedanya kalau di kami di Al-Qur'an langsung berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tidak diikut campur dari masukan orang lain gitu kan, atau melalui penelitian. Kalau di kitab Anda saya tidak bisa menyimpulkan ya. Cuman yang pernah saya dengar adalah misal di Matius, Lukas, Markus, Yohanes itu ya penulisannya pun setelah kepergian Yesus gitu loh. Jadi sudah mulai berpikir bagaimana caranya mencatat, cuman di situ. Jadi prinsipnya oknumnya sama, hanya kisahnya yang berbeda. Kami hadir itu untuk meluruskan. Mungkin ini tidak akan diterima oleh Bapak, itu silakan saja. Namun Islam hadir untuk meluruskan kesalahan-kesalahan informasi yang ditulis oleh orang-orang sebelumnya sehingga menyesatkan banyak orang. Versi kami ya Pak. Silakan Pak De juga Gurunda. Dan kalau bagi saya sih Pak Ali, ini paling. Kalau bagi saya sederhana saja sih paling. Kenapa saya bilang sederhana? Nah, cuman seperti yang Bapak bilang tadi, memang ada sedikit perbedaan. Kenapa saya bilang? Maria ada, Yosef ada, cuman kan Nabi Musa ada, di Kristen juga ada. Nabi apalagi Yohanes ada. Jadi kalau saya bilang sih ya, kalau saya bilang Pak, izin Pak, saya mau keluar dulu. Sebelumnya saya itu ada itu di Yahya 3 ayat 16 itu tentang keselamatan itu yang diberi Isa. Ya silakan. Saya keluar dulu ya Pak, saya habis baterai. Oke, makasih. Ya. Cuman kalau kadang-kadang ya cuman berpola pikir kita ibaratnya manusia itu kadang-kadang bagaimana lah saya bilang. Ya saya juga saya sebagai umat Kristen juga, menurut saya juga ibaratnya sah-sah aja sih. Kalau bagi saya itu ada perbedaan. Menurut saya sih dalam penyebutan ataupun karena bagi saya di umat kita di umat Muslim juga ada Maria dan juga ada Maria, Maria, Yosef, Yohanes ada. Cuman penyebutannya berbeda gitu. Iya. Tapi kadang-kala manusia itu tidak terima. Nah, di sini saya mau bertanya, di mana tidak keterimanya? Kalau soal perbedaan itu wajar saja kan begitu Pak Alif? Ya, gini Pak ya, saya itu justru kadang-kadang ya agak miris sebenarnya ketika yang mempolemikkan, memisah-misahkan, tapi sebelumnya sudah terlanjur disama-samakan gitu. Misal ya gini, saya ketika kami bahas bahwa loh itu kalau saya buka Bible Anda versi awal-awal terjemahan jelas kalimatnya misal Isa Al-Masih gitu kan. Bahkan saya pernah melihat juga ada beberapa kitab ya gitulah penyebutannya. Nah, ketika saya konfirmasi kepada yang membedakan kawan Kristen, Pak, ini buktinya di awal-awal ini juga mengatakan Isa Al-Masih loh. Bible Anda tahun-tahun tahun 1980-an, 90-an gitu. Nah, yang saya khawatir membela dia karena sudah
lanjut membedakan, yaitu kami tertipu katanya. Jadi generasi awal itu tertipu dengan terjemahannya. Loh, kok bisa begitu bilangnya? Roh Kudusnya kemana? Padahal kan Roh Kudus itu membimbing firman Tuhan loh. Aneh kan jadinya gitu. Kenapa sih memaksakan banget gitu loh, untuk sampai malah menyalahkan orang yang menuhankan Tuhannya di generasi awal, orang-orang di Indonesia gitu. Ya, silakan. Ustadz Suginya kemana? Ke Pental. Kepental mungkin ya. Jadi begitu aja lah. Ya, apabila juga penyampaian saya kurang pas atau bagaimana, saya minta maaf ya Pak Alif dan semua yang ada di sini, saudara-saudaraku. Saya mohon izin keluar dulu ya. Iya, Oh, iya, siap. silakan. Ngobrol dulu aja nggak apa-apa, Pak Cong. Ini tadi itu bertanya juga, Ustadz Dalon udah kembali belum ini? Kebetulan tadi saya lagi di perjalanan, Oke, cuman saya kembali. tadi ibaratnya saya respect, dalam arti saya senang lihat ibaratnya host ini ataupun live ini, saya tadi memperhatikan lah dan saya suka. Jadi saya mohon izin ya, Pak Alif sama hostnya ya, sama Alwanti 99 dan saudara-saudaraku ya. Mohon maaf apabila saya ada salah bicaranya atau Siap Pak Cong, aman kata-kata aman saya aman. kurang berkenan. Diskusi Iya, itu Makasih ya semuanya. ya, Sama-sama Pak Cong ya. Ada sama-sama. Fitri di sini ya. Ada Fitri, selamat malam. V3 Fitri. Itulah Fitri. Selamat malam. Malam bro. Iya, suaranya kurang kenceng. Malam. Iya, malam. Oke, silakan. Gimana bang suaranya? Nggak bisa. Bagus ya, udah. Kalau bisa didekatkan lagi lah itu. Iya bang. Silakan bang. Enggak, tadi mau naik pas ada siapa Pak Ustadz Suginya pengen ngobrol-ngobrol.